tempat lah. Luar biasa. Terus untuk panitia PGS itu siapa aja sih? Nah, untuk panitia PGS sendiri kan tadi udah disinggung ya, kalau misalkan PGS dua angkatan termuda, jadi mahasiswa-mahasiswi angkatan 2019 dan juga 2020. Oke, banyak banget ya kan di Tasik nih para adik-adikku yang pengen masuk Unpad. Ini kesempatan yang luar biasa ya. Bisa mengukur kemampuan kita. Iya, benar banget. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi PGS itu sendiri biasanya ada apa aja nih? Mungkin ini aku yang jawab ya. Oke, boleh. Jadi kalau misalkan di masa-masa yang normal dulu itu tahun-tahun sebelumnya itu PGS itu selalu ada yang namanya 3 rangkaian acara yang besar. Nah, yang pertama itu ada roadshow. Jadi roadshow itu kayak kita itu ngunjungin sekolah-sekolah yang ada di kabupaten dan kota Tasikmalaya aja. Kita sampai kayak touring gitu ke pelosok-pelosok gitu. Jadi rame lah pokoknya dibagi tim gitu nantinya. Terus yang kedua itu ada yang namanya tryout. Tadi tryout itu adalah suatu bentuk pelayanan kami dari PKM Teguh Stusku untuk bisa mengedukasi ke teman-teman anak-anak SMA dan sederajat itu untuk bisa mempersiapkan diri yang lebih keras lagi untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sini tuh khususnya kita bakalan lebih ke menitik beratkan Unpadnya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada main event. Biasanya di tahun-tahun yang normal itu, tahun sebelumnya itu ada main event berupa konser. Jadi luar biasa ya. Jadi kita itu ngundang artis ibu kota. Kayak tahun-tahun kemarin itu ada Ardhito Pramono, ada Firsa Besari juga. Itu jadi setiap tahunnya beda-beda ya. Itu tergantung sama kan anak muda nih yang punya anak SMA itu maunya ngundang siapa nih gitu. Jadi kita juga kayak riset dulu mau siapa nih bintang tamunya atau bestarnya. Oke. Iya, tapi merangkul adik-adik SMA ya kan. Luar biasa ya, sangat positif banget aktivitas-aktivitas dari kakak-kakak Unpad ini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih perbedaan antara acara PGS tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun ini? Karena memang kan sekarang lagi corona, harus menerapkan 3M. Sementara tadi yang disinggung sama Firman, kita ada konser, roadshow ke sekolah-sekolah gitu kan. Gimana nih? Ada kendalanya nggak di virus corona seperti ini? Tentunya kita juga harus mengubah konsep yang awalnya offline menjadi online gitu kan. Lalu untuk rangkaian acara ini tidak berbeda, cuma dari teknisnya aja gitu kan. Yang pertama mungkin dari roadshow sendiri yang tadi disinggung sama Firman, biasanya kita langsung datang kan ke sekolah-sekolah, kita langsung ke siswa, langsung interaksi sama adik-adik kelas kita. Namun sekarang yang mau karena situasi pandemi, kita harus menggunakan platform Zoom gitu kan, secara online sama teman-teman sama adik-adik kita. Kemudian yang tryout, biasanya kita menggunakan sistem insight gitu, mengerjakan soal bersama-sama di suatu ruangan. Tapi untuk sekarang kita mengubahnya menjadi tryout online. Kemudian yang terakhir tadi main event ini biasanya kita mengundang konser-konser gitu kan, mengundang artis ibu kota. Tapi karena sekarang tidak memungkinkan mengadakan konser, maka kita mengadakan webinar dengan mendatangkan para pembicara yang terkenal dan juga ahli di bidangnya. Luar biasa. Jadi pandemi ini nggak mengurangi ya, nggak mengurangi semangat kakak-kakak Unpad ini jadi suatu tantangan bagi kita ya pastinya. Benar, tantangan buat kita gimana nih? Ya bisa offline, kita bisa online. Contohnya sekarang ya, tryout ini nih bisa nih PGS ini dijadikan online ya. Oke, siap. Nah, sejauh ini rangkaian acara apa saja yang sudah terlaksana, tapi ditahan dulu Teteh Tami sama Firman biar adik-adik kita pada penasaran nih, apalagi buat Wadia Balad Galuh yang bingung banget anak SMA gimana nih, udah lama juga kan nggak sekolah daring terus ya, cobain nanti. Terlaksana, kita itu kan mulai nih yang pertama itu roadshow di tanggal 4 kalau tidak salah, 4 Januari. Kita tuh udah mengunjungi itu tuh menggunakan media Zoom meeting. Jadi karena emang kita juga terhambat ya untuk bisa melakukan interaksi langsung dengan anak-anak SMA sederajatnya. Jadi kita ya mau gak mau dialihin ke Zoom meeting itu
Oke, Zoom meeting itu pesertanya para anak SMA juga. Iya, anak SMA. Luar biasa. Jadi dihubungi dulu BK-nya sama panitia kayak gitu. Oke. Terus untuk yang kedua itu ada yang namanya live Instagram. Jadi kita itu dari divisi pemateri ada yang namanya live Instagram. Setiap malamnya jam 19.00. Kita itu udah disediain kan di Unpad itu ada sebanyak 16 fakultas ya Teh. Jadwalnya nih ya. Iya. Oke. Jadi udah Tapi terjadi. Instagramnya tetap itu satu. Iya, di Oke. Instagramnya kalau di @pgs.2021. Jadi untuk hari ini juga bakalan ada live dari Fakultas Hukum Unpad Teh. Wih, sekarang bagian fakultas hukum nih siap-siap buat kalian. Live Instagramnya setiap malam apa tuh? Setiap malam, Setiap hari, iya. setiap malam. Jam? Jadi 9 sampai jam 8. 19.00 ya, jam jam 7 sampai 7 jam malam. 8 malam. Sampai jam 8 malam, 1 jam ya. Iya. Oh, jangan lewatin tuh aja malah jauh. Penting banget. Terus selain live Instagram, Ada lagi yang terakhir itu mentorship. Jadi mentorship itu ada semacam wadah bagi anak-anak SMA sederajat yang masih punya kebingungan nih, punya pertanyaan mengenai gimana sih tips and trick atau bisa masuk jurusan itu. Jadi kita tuh menyediain semacam grup lain ya. Grup lain itu nantinya di sana itu tersedia panitia-panitia yang bakalan ngejawab nih keresahan dari anak-anak SMA, di mana mereka itu kan pastinya bingung nih, mulai kebingungan memilih jurusan, fakultas kayak gitu. banyak yang konsultasi dulu. Iya. Biasanya kan kalau misalkan di Zoom itu kita terbatas sama waktu juga ya. Nanti anak-anak diarahin juga ke grup mentorship di mana mereka bisa leluasa bertanya pertanyaan yang memang nggak sempat diajuin pas di Zoom. Jadi di sana juga bisa interaksi langsung dengan para panitia yang sudah memang berasal dari jurusan tertentu. Luar biasa ya, ini kakak-kakak maksimal mungkin Iya. membimbing para Pengabdian adik-adiknya. kepada adik-adik. Betul. Jadi para anak-anak SMA yang masih bingung nggak usah khawatir ya, ada Instagramnya, ada lainnya juga yang masih bingung untuk masalah jurusan. Langsung klik aja dan daftar di sana pastinya ya. Jadi nanti di sana diarahin Iya. daftarnya harus kayak gimana, bayarnya harus Jadi seperti siswa gimana. bakal sulit lah, kita mempermudah akses mereka untuk ikut rekrutmen. Yeay, ada pengisian formulir seperti biasa? Iya, ada. Oke, luar biasa ya. Dan untuk perbedaan tryout PGS sama tryout paguyuban lain gimana nih? Tentunya ada perbedaan ya Teh. Yang Ah. pertama, kita ini bekerja sama dengan salah satu bimbel terkenal di Tasikmalaya. Wow. Iya, jadi soal-soalnya juga diragukan lagi. Ini sudah melihat soal UTBK sebelum-sebelumnya. Jadi para siswa ini diikuti untuk tryout ini tidak tryout abal-abal, ini udah berasal dari bimbel yang terkenal gitu. Soal-soalnya juga sudah melihat dari UTBK sebelum-sebelumnya. Kemudian benefit tadi yang 20.000 udah include dengan yang pertama pembahasan. Jadi setelah beberapa hari si siswanya melaksanakan tryout, nanti akan ada pembahasan detail nih. Itu juga bisa menjadi wadah untuk mereka belajar lagi. Oke, dievaluasi Iya, nanti. betul sekali. Kemudian nanti juga ada prankingnya nih Teh. Di prankingnya ini si anak-anak siswa ini gak hanya mengerjakan, tapi juga mereka tahu posisi mereka di saingan-saingan sekolah Tasikmalaya itu keberapa. Itu juga bisa menjadi tolak ukur dan motivasi mereka untuk terus belajar lagi. Kemudian juga nanti ada rekomendasi jurusan. Nah, pasti banget anak-anak SMA lagi bingung nih mau jurusan mana. Nanti ketika mereka sudah mengerjakan tryout, mereka juga bisa mendapatkan rekomendasi jurusan dari pihak bimbel. Dan juga yang terakhir akan ada trial class dan juga diskon spesial dari bimbel tersebut. Jadi Luar 20.000 biasa. ini worth it banget lah. Worth banget. Jadi kalau misalkan aku mau nambahin ya, dari tahun sebelumnya itu PGS 2020 yang kemarin itu Yang kemarin ya gimana? ada sebanyak 1.000 peserta lebih saya. 1.800. Iya. Luar biasa, Iya. 1.800. Ya, di kota dan kabupaten Tasikmalaya tentunya. Bahkan yang anak-anak dari Ciamis dari luar kota pun ada yang bersedia gitu untuk ikutan tryout di PGS ini. Berarti ngelihat peserta yang begitu banyak, luar biasa. Ternyata banyak banget yang antusias. Banyak Iya. Luar biasa. Itu bikin semangat ya Iya, untuk iya. kakak-kakak Unpad. Jadi kita bikin semangat nih membantu mereka. Sangat banget. Siapa tahu nanti 1 tahun ada 2 kali tryout. Semoga 1 kali ya. Oke, luar biasa nih. Jadi kalian tinggal masuk ke Instagram, di sana ada linknya, cara pendaftarannya, pokoknya gampang ya. Untuk yang selanjutnya nih, Teh Tami, apa tantangan dan hambatan yang dirasakan sejauh ini?
Jadi dari aku ya untuk dari Afirman dulu. ya, dari tantangan dan hambatan yang sejauh ini dirasakan, yang pertama itu pas roadshow teh. Jadi gimana kita kan sebelumnya itu bisa ke sekolah-sekolah yang pelosok gitu kayak Karaju dan lain sebagainya. Dan mereka pada saat ini di tahun ini karena pandemi mereka itu kan kita juga konsepnya juga beda ya. Jadi ada Zoom meeting kayak gitu. Nah mereka yang pelosok-pelosok itu kayak gangguan sinyal atau internetnya juga kurang gitu. Jadi sedikit hambatan, malahan ada banyak sekolah yang tadinya udah fix pakai Zoom meeting, tapi setelah H- berapa itu mau diganti jadi minta video roadshow-nya aja gitu. Jadi karena emang hambatan Terhambat internet, sinyal, ya ya berarti. internet. Kalau misalkan hal seperti itu terjadi, terus antisipasinya dari pihak kakak Unpad seperti apa nih? Nah kita juga udah nyediain nih yang namanya video roadshow. Jadi kita itu udah teks gitu, udah prepare lah istilahnya sebelumnya, karena yang pasti tadi preventif dari kesulitan sinyal atau dan lain sebagainya. Nah selain itu juga kita udah nyediain yang namanya brosur. Jadi nanti tinggal lewat pihak BK-nya kita bakalan kirimin video roadshow tadi, terus brosur, terus sama poster juga yang pastinya itu dikirim ke BK-nya. Nanti BK-nya suruh ke anak-anaknya gitu buat disebarin. Oke, jadi ketika mau roadshow, orang yang pertama kali dihubungi dari pihak sekolah itu adalah BK-nya. Oke, luar biasa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita jeda sejenak, Teh Tawi ya.